Hai orang-orang muda Katolik, salam sehat dan salam satu kapal. Kalau boleh saya tahu, Anda sebagai orang muda Katolik yang seperti apa saat ini? Yang punya semangat, aktif menggereja, antusias? Atau sebaliknya, sedang lesu, sedang kehilangan arah masa depan, suam-suam kuku? Kalau ini yang terjadi, ayolah berbenah dan berubah. Ingat ada momentum penting untuk menyegarkan iman kita, yakni peristiwa Pantekosta, 50 hari sesudah Paskah. Roh Kudus turun atas para rasul. Tapi kita bukan hanya sekedar mengenang, tapi kita ingin mengalami dan menghayati sendiri bagaimana Roh Kudus itu hadir bersama-sama dengan kita. Karena ikutilah perayaan Ekaristi Pantekosta dengan tema The Holy Spirit is my best friend pada tanggal 27 Mei 2026 di Auditorium Kusuma Bangsa pukul 9 pagi. Ikutilah bersama dengan Romo Joni atau Romo Koko SCY. Ajak teman-teman, saya yakin peristiwa ini sangat berharga. Anda pasti akan disegarkan. Semoga Anda menjadi orang muda Katolik yang terus berkobar-kobar. Tuhan memberkati kita semuanya. Akan kuasamu di dalam hidupku, mengalirlah mujizatmu, melimpah jalanku, Allah Roh Kudus, Rohku penuh, pulihkan hidupku. Legio Maria adalah sekelompok umat Katolik yang berdevosi kepada Bunda Maria, yang anggotanya disebut legioner atau tentara Maria, dan pengurusnya disebut perwira. Legio mempunyai buku pegangan yang isinya tentang aturan rapat dan pokok doa yang tidak boleh diubah-ubah, misalnya tentang tempat rapat, waktu rapat, dan jam rapat. Rapat merupakan jantungnya Legio, maka itu menjadi kewajiban sebagai anggota atau legioner untuk hadir. Dan tugas-tugas lain diantaranya pelayanan doa dan kunjungan-kunjungan orang sakit. Kewajiban lain Legio yaitu berdoa katuna setiap hari dan doa rosario tentunya. Adapun rapat diadakan setiap hari Kamis jam 5 di ruang Angela Marici. Apa itu Keraiman Ilahi? Keraiman Ilahi adalah kelompok doa atau komunitas devosi kepada hati kudus Yesus yang digambarkan dengan sinar merah dan putih yang melambangkan darah dan air yang keluar dari lambung Kristus pada saat ia ditikam oleh serdadu. Keraiman Ilahi mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu doa pada jam 3 sore. Kenapa jam 3 sore? Karena kita mengenal kisah sengsara dan wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekaligus pada jam 3 sore itu sesuai dengan pesan Yesus kepada Suster Faustina pada penampakannya di bulan Oktober tahun 1937. Makanya doa jam 3 sore itu disebut dengan doa jam Keraiman Ilahi. Persekutuan doa adalah gerakan pembaharuan Katolik karismatik yang sudah disupport, yang sudah didukung oleh uskup dan juga utama tokoh yaitu Paus Fransiskus dan juga Paus Yohanes Paulus yang kedua, di mana gerakan pembaharuan karismatik ini diakui oleh Gereja Katolik. Devosional yang ada di gereja. Nah, salah satunya adalah persekutuan doa. Persekutuan doa adalah bentuknya di mana ada acara, kita pertemuan rutin, di mana kita bertemu satu sama lain, kita berdoa, kita memuji Tuhan dengan cara bernyanyi, bersyukur, doa spontan, dan juga mendengarkan pengajaran, ada sharing firman Tuhan, dan di mana juga mungkin ada diskusi kelompok, ada komsel dalam suatu komunitas ini. Nah, di dalam persekutuan doa juga nanti ada tentunya doa bersama dan kegiatan rutin yang kami lakukan
Di Paroki San Frades itu adalah kegiatan hari Rabu jam 7 malam di gereja San Frades di Aula San Frades. Mari bergabung bersama kami dalam devosi. Liturgi A dengan tema Roh Kudus yang satu dan sama itu mengikat semua orang yang telah dibaptis menjadi satu tubuh. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, puncak dari masa Paskah, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan. Kita mengenang turunnya Roh Kudus atas para rasul di Yerusalem. Roh yang dulu mengubah para murid dari rasa takut, diubah menjadi pewarta yang pemberani. Roh yang sama kini juga dicurahkan atas kita. Mari membuka hati,
dan menyambut Roh Kudus dalam hati kita. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersukacitalah, aleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, saat ini marilah kita lanjutkan dengan novena hari ke-9. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkan hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengetahuan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto SCJ, Kor dari lingkungan Santa Angela, tata laksana dari lingkungan Santa Maria Goretti dan Santo Antonius. Dengan hati yang menyala karena Roh Kudus, marilah kita mempersembahkan diri sebagai saksi Kristus di dunia. Roh Kudus mengutus kita untuk mewartakan harapan, kebenaran, dan kasih dengan lemah lembut. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta ini dengan menyanyikan lagu pembuka.
Saudara-saudari yang terkasih, intensi perayaan Ekaristi pada sore hari ini kita mendoakan arwah saudara-saudari kita yang telah berpulang, khususnya bersama keluarga Maria Miliana Livinus. Kita mendoakan arwah kakak Antonius Livinus yang 40 hari lalu dipanggil Tuhan. Bersama istri, anak, menantu, cucu dan cicit kita mendoakan arwah Bapak Matius Alianto yang 85 hari lalu dipanggil Tuhan. Bersama keluarga Darius kita mendoakan arwah Ibu Francisca Ita dan Bapak W.A. Gunawan. Bersama Riki Christian dan keluarga kita mendoakan arwah Benediktus Moses Salim yang 12 tahun lalu dipanggil Tuhan. Semoga saudara-saudari kita yang kita doakan hari ini mendapatkan belas kasih Allah yang Maha Rahim, diampuni dari segala dosa dan diterima dalam kebahagiaan surga dan menjadi pendoa bagi keluarga yang masih berjuang. Kita bawa juga doa-doa kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, kita satukan dalam Ekaristi ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore.
Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, saat gereja mengenangkan turunnya Roh Kudus atas para rasul. Roh Kudus yang dahulu mengubah para murid yang takut menjadi berani, kini pada saat ini juga hadir untuk mengubah hati kita serta mempersatukan kita di dalam kasih dan damai. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari dalam perayaan Ekaristi ini kita buka hati kita bagi karya Roh Kudus, agar hidup kita pun semakin dipenuhi dengan semangat kasih, persaudaraan, dan keberanian untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia kita. Mari kita siapkan hati kita sesali dosa-dosa dan kesalahan kita, dan kita mohon ampun kepadanya, supaya kita sungguh layak merayakan Ekaristi suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus pemberi hidup gerejamu. Engkau mengutus Roh Kudus untuk memberikan kuasa mengampuni dosa kepada gerejamu. Engkau mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk memberikan kesaksian tentang diri-Mu. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaruilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu, di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kerta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan.
Ambillah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali. Dan Engkau membarui muka bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah Roh Kudus, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Datanglah suluh hati Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Engkau penghibur ulungku, Engkau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Engkau segarkan yang lelah, Engkau tenangkan yang resah. Engkau melipur yang sendu. Oh cahaya mulia, penuhi hati nurani umat kepunyaanmu. Tanpa berkah restumu, hampalah manusia, tiada pun yang berguna. Yang cemar bersihkanlah, yang gersang siramilah, yang terluka pulihkan, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umatmu
yang percaya padamu, sabda karuniamu, dan curahkan anugerah akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat sore. Semua sehat? Alhamdulillah, semua sehat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau hari ini kita merayakan Pentakosta, kita juga sekaligus hari ini menutup seluruh rangkaian Paskah kita. Ini adalah hari terakhir rangkaian Paskah. Maka
setelah perayaan Pentakosta ini, lilin Paskah akan diturunkan, akan diambil dari gereja, kemudian kita memulai lagi masa biasa, masa yang baru. Inilah susunan liturgi yang begitu indah kalau kita memperhatikan dalam liturgi gereja Katolik kita. Maka ini juga sesuatu yang pantas kita syukuri. Bagaimana gereja Katolik memiliki sebuah alur yang sangat jelas. Setelah Prapaskah kita merayakan Paskah, kebangkitan Yesus, kemudian 40 hari berikutnya kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan, dan 50 hari setelah Paskah atau 10 hari setelah kenaikan kita merayakan Pentakosta sebagai hari raya turunnya Roh Kudus. Maka liturgi kita sudah disusun sedemikian indah. Kalau kita mengikuti tahap demi tahap bagaimana proses yang juga mengantar kita untuk semakin menyadari bagaimana iman akan Allah yang hidup itu juga terus-menerus juga kita rayakan, kita hayati melalui rangkaian peristiwa liturgi yang kita hidupi, kita rayakan dalam setiap tahun. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau hari ini kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, kita juga merayakan bagaimana dinamika kehidupan gereja itu sendiri lahir dan pada akhirnya juga sampai pada kita. Pentakosta sendiri berarti hari ke-50. Kalau kita melihat sejenak dalam perjanjian lama, sebenarnya mereka juga punya perayaan hari ke-50 setelah Paskah. Tetapi yang membedakan adalah bahwa dalam perjanjian lama, hari ke-50 itu dirayakan sebagai pesta syukur atas panen. Dan juga dikenang sebagai hari di mana Allah memberikan Taurat kepada Musa. Ini yang dirayakan oleh bangsa Yahudi pada waktu itu dalam perjanjian lama yang juga kita baca dalam kitab-kitab perjanjian lama itu. Tetapi yang membedakan dengan perjanjian lama, dalam perjanjian baru yang kita rayakan sebagai orang-orang Kristiani, Pentakosta mendapatkan makna yang baru. 50 hari setelah kebangkitan Yesus, Roh Kudus turun atas para rasul. Inilah yang membedakan Pentakosta dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau dahulu Allah memberikan Taurat berupa loh batu kepada bangsa Israel, kepada umat Yahudi, sekarang Allah memberikan Roh Kudus di dalam hati manusia, di dalam hati kita masing-masing. Kalau dulu umat Israel bersyukur atas panen gandum, sekarang gereja kita semua bersyukur atas panenan rohani, di mana banyak orang mulai mengenal Kristus. Inilah yang membedakan. Karena itu Pentakosta menjadi saat pemakluman gereja, di mana gereja mulai tampil ke tengah dunia karena Roh Kudus itu mengubah hati manusia dan mempersatukan banyak orang menjadi satu umat Allah. Maka saudara-saudari, kalau kita memperhatikan tadi dalam bacaan-bacaan, khususnya bacaan pertama dan bacaan Injil, kita melihat bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus itu sendiri pada akhirnya juga memperlihatkan kepada kita bagaimana cara Roh Kudus berkarya, cara Allah sendiri berkarya. Mari sejenak kita lihat bagaimana bacaan-bacaan hari ini juga mengisahkan kepada kita tentang kehadiran Roh Kudus itu yang pada akhirnya menguatkan, mengubah hati, dan mempersatukan manusia. Dalam bacaan pertama sangat jelas dikisahkan kepada kita bahwa para murid yang sebelumnya takut
takut dan bingung, tiba-tiba mereka dipenuhi dengan keberanian. Ada perubahan di sana. Mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga semua orang dapat memahami pewartaan mereka. Inilah yang paling pokok. Dari rasa takut, dari sikap tertutup, mereka berani, mereka membuka diri. Ada situasi yang baru. Maka dalam Mazmur tadi kita mendaraskan, utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Ada pembaruan semangat, ada pembaruan hidup, ada semangat dan kekuatan yang baru yang diterima oleh para rasul. Sehingga pada akhirnya mereka berani mewartakan. Sehingga pada akhirnya karunia Roh Kudus itu juga menyatukan orang dari berbagai macam latar belakang bangsa dan juga bahasa. Sementara itu dalam Injil kita mendengarkan kembali bagaimana Yesus yang datang kepada para murid yang sedang bersembunyi di ruang yang terkunci karena ketakutan. Sama polanya, para murid ada dalam situasi takut, dan kehadiran Yesus pada akhirnya tadi sangat jelas dikatakan membuat mereka bersuka cita karena melihat Tuhan. Selain itu, Yesus juga memberikan rahmat baru kepada para murid. Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus menghembusi mereka sambil berkata, terimalah Roh Kudus. Inilah sebuah proses di mana Allah sendiri memperbarui para murid yang takut menjadi berani. Para murid yang cemas menjadi bersukacita karena mereka mendapatkan karunia Roh Kudus. Maka saudara-saudariku, melalui bacaan-bacaan hari ini kita melihat bahwa Roh Kudus bekerja dengan dua cara. Cara yang pertama adalah mengubah hati manusia. Cara yang kedua adalah dengan mempersatukan manusia. Inilah yang mau kita renungkan hari ini. Dua poin ini yang mau bersama kita refleksikan bersama. Poin yang pertama, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia. Artinya apa? Bahwa Tuhan tidak hanya memberikan aturan dari luar, tetapi mengubah manusia sendiri dari dalam diri kita masing-masing, dari dalam hatinya masing-masing. Karena itu dari bacaan-bacaan tadi kita mendengar bagaimana para murid yang tadinya takut menjadi berani, dari yang tertutup menjadi terbuka, dan yang diam pada akhirnya menjadi pewarta Injil. Inilah cara pertama bagaimana Roh Kudus bekerja, yakni dengan mengubah hati manusia, dengan membarui semangat manusia. Dan semangat itu, karya itu juga masih terjadi sampai sekarang. Tandanya sederhana. Ketika kita belajar bersabar, ketika kita berani berkata maaf, ketika kita mulai peduli pada orang lain, disitulah Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Roh Kudus yang sama yang diterima oleh para rasul kini juga membentuk hati kita perlahan-lahan menjadi pribadi yang lebih baik. Ini permenungan pertama yang bisa kita ambil, yang kita bisa renungkan terus-menerus. Bagaimana Roh Kudus itu selalu mengingatkan dan membarui kita dari dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus itu sendiri mempersatukan manusia. Saudara-saudari, dalam peristiwa Pentakosta, orang-orang dari berbagai bangsa mendengarkan pewartaan dalam bahasa mereka masing-masing.
Walaupun berbeda bahasa dan latar belakang, mereka tetap dapat saling memahami. Ini poin penting bagi kita. Bagaimana Roh Kudus tidak menghapus perbedaan, tetapi Roh Kudus itu mampu mempersatukan perbedaan itu. Roh Kudus mampu mengubah pertentangan menjadi damai dan perbedaan menjadi persaudaraan. Maka ini juga menjadi PR bagi kita sebagai orang-orang Kristiani yang juga telah menerima Roh Kudus. Oleh karena itu pertanyaan bagi kita, lalu bagaimana kita mau menghadirkan Roh Kudus itu di dalam hidup sehari-hari? Saudara-saudari, kita mampu menghadirkan Roh Kudus ketika kita berani mengalah demi kedamaian. Ini yang sulit mengalah seringkali terjadi. Kita juga mampu menghadirkan Roh Kudus ketika kita mau mendengarkan daripada egois. Kita seringkali lebih senang mengikuti apa yang menjadi keinginan pribadi kita dibandingkan kita mau mendengarkan dan mau bersikap mengalah. Atau kita juga bisa menghadirkan Roh Kudus ketika kita memilih tidak ikut menyebarkan kebencian atau provokasi. Ini mudah sekali sekarang. Dengan berbagai macam media yang kita miliki, kita bisa saja ikut-ikutan menyebarkan provokasi, menyebarkan kebencian di dalam masyarakat kita, di dalam kehidupan kita. Maka inilah sebuah undangan bagi kita, bagaimana kita mau menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus itu juga bekerja di dalam hidup kita. Maka saudara-saudari, Roh Kudus hadir untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Roh Kudus hadir untuk menghadirkan damai, bukan pertengkaran ataupun pertentangan. Roh Kudus yang sama membantu kita untuk melihat orang lain bukan sebagai lawan, tetapi sebagai saudara. Karena itu saudara-saudariku, pada hari raya Pentakosta ini, marilah kita terus-menerus membuka hati bagi Roh Kudus. Semoga Roh Kudus mampu mengubah hati kita menjadi lebih baik dan mampu terus-menerus mempersatukan kita di dalam kasih dan damai. Dan semoga pada akhirnya lewat hidup kita masing-masing, orang lain pun dapat merasakan bahwa Roh Kudus sungguh masih bekerja di dunia ini. Semoga kita juga menjadi pewarta-pewarta kasih karena kita telah dikuatkan dan disertai oleh Roh Kudus sendiri yang terus-menerus mendampingi hidup kita. Semoga berkat Tuhan memberkati niat-niat baik hidup kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. Umat menjawab, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dan jadi baru seluruh muka bumi.
bagi umat Allah. Ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah. Cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Bapa, kami mohon belas kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang kami doakan hari ini. Antoni Livinus, Bapak Matius Alianto, Ibu Francisca Ita, Bapak W.A. Gunawan, dan Benediktus Moses Salim yang telah menghadap-Mu. Semoga Engkau ampuni dosa-dosa mereka, Kau gabungkan bersama para kudus-Mu di surga, dan boleh menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon dan baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putramu. Semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini, Antoni Livinus Martinus Alianto, Francisca Ita W.A. Gunawan, dan Benediktus Moses Salim. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gereja-Mu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita doakan doa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Kegiatan dari bidang pewartaan Seksi Katekese DPP San Frades. Dari subseksi Bina Iman Anak, subseksi Bina Iman Anak bekerja sama dengan tim KMKI Keuskupan mengadakan pelatihan bagi pendamping BIA pada hari Rabu, tanggal 27 Mei, pukul 8 sampai 16 di Provinsialat SCY, PIC, Tanti dan Tia. Dari subseksi Komuni Pertama, diundang kehadiran peserta pelajaran Komuni Pertama bersama orang tuanya pada hari Minggu, tanggal 31 Mei, pukul 9.30 sampai 11 di Balai Paroki. Dimohon untuk hadir tepat waktu dan membawa alat tulis. PIC Evinta Panggabean. Dari subseksi Krisma, diundang kehadiran peserta pelajaran Krisma pada hari Minggu tanggal 7 Juni pukul 10 sampai 11.30 di Balai Paroki. Dimohon untuk hadir tepat waktu dan membawa alat tulis. PIC Susana. Giat OMK San Frades. OMK San Frades mengadakan ziarah ke Sebalang, Lampung. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni dan akan didampingi oleh Romo Haryanto, PIC Cika. Kolekte khusus. Sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan tanggal 30 dan 31 Mei diintensikan sebagai kolekte khusus untuk pemekaran Keuskupan Agung Palembang. Penerimaan dana minggu lalu. Misa hari
Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon waktunya beberapa menit, ada beberapa tambahan. Yang pertama dari Frater, silakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. 10 bulan yang lalu saya berdiri di sini untuk Kula Nuwun, untuk memperkenalkan diri saya. Dan sekarang saya berdiri di sini untuk mohon pamit. Karena masa tahun orientasi pastoral saya di sini sudah berakhir. Jadi saya mohon doa dan dukungannya untuk pendidikan saya selanjutnya. Hari Senin besok saya akan berangkat ke Jakarta. Lalu seminggu kemudian saya bersama dengan 7 teman saya akan berangkat ke India untuk kursus ya, bukan untuk bertemu dengan Sarukan. Jadi mohon doanya, nanti kami di India akan kurang lebih selama 1 bulan dan akan kembali awal Juli. Lalu 2 minggu kemudian, sekitar tanggal 20 Juli, saya dan 7 teman saya akan mengikrarkan kaul kekal saya. Maka mohon doanya untuk proses panggilan saya selanjutnya. Ya, saya sungguh bersyukur bahwa saya dapat menjalani masa top di paroki ini. Banyak hal yang bisa saya dapatkan, dan disinilah ya saya bisa menemukan gereja yang sungguh hidup. Banyak umat yang dengan caranya masing-masing mau untuk mempersembahkan dirinya bagi gereja ini. Dan semoga apa yang Bapak Ibu harapkan di kemudian hari untuk saya dapat terwujud. Amin. Terima kasih. Terima kasih Frater Meon atas kebersamaan selama 10 bulan di tempat ini bersama dengan umat di Paroki San Frades. Frater Meon akan pergi, tetapi pergi untuk kembali kalau dalam lagu itu. Maka selamat melanjutkan proses, masih cukup panjang, tetapi kita bersyukur bahwa kehadiran Frater Meon juga memberikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Kebersamaan dengan kita yang tentu saja Anda semua juga mengenal, tetap menjadi warna bagi kehidupan kita. Maka sekali lagi selamat melanjutkan proses, nanti ke Jakarta untuk pertemuan, kemudian ke India untuk kursus. Saya sudah pernah dulu sudah pernah mengawali di India, tetapi selamat tentu saja akan sangat berbeda yang situasi yang ada sekarang ini untuk melakukan kursus persiapan kaul kekal. Dan jangan lupa Bapak Ibu, tanggal 20 Juli nanti Frater Meon akan mengikrarkan kaul kekal sebagai seorang biarawan SCY. Maka tetap mohon doa dan dukungannya, jangan ditangisi tetapi kita syukuri. Jangan tangisi kepergiannya, kita tetap dukung dalam doa-doa kita. Sekali lagi selamat jalan hari Senin nanti, semoga juga Tuhan selalu memberkati langkah Frater Meon. Yang kedua, Bapak Ibu, besok akan ada launching, tetapi saya hari ini akan memperkenalkan terlebih dahulu. Boleh yang membawa HP silahkan untuk scan barcode ini. Jadi paroki kita berkat bantuan Bapak Darwis dan timnya sekarang punya aplikasi tersendiri yang dinamakan My San Frades. Apa itu My San Frades? Ini adalah satu aplikasi yang di dalamnya kita bisa mendapatkan berbagai macam keterangan, informasi tentang agenda paroki kita, juga penggunaan ruangan-ruangan yang ada di dalam lingkungan gereja kita, juga informasi-informasi lain, agenda-agenda baik dari lingkungan maupun wilayah, dan juga
kelompok-kelompok kategorial. Tetapi juga di dalamnya terintegrasi pula berita-berita yang ada yang terjadi di seputar paroki, lingkungan, dan juga kategorial yang juga langsung terintegrasi ke dalam website milik paroki. Maka silahkan, mohon maaf ini baru tersedia bagi Android, silahkan yang HP-nya Android, silahkan untuk membukanya, mendownloadnya, mendaftarkan diri supaya kita juga tetap bisa mengikuti dinamika yang ada. Ini sebagai informasi yang besok secara khusus akan di-launching sebagai milik kita bersama. Harapannya ini juga nanti akan terus-menerus berkembang dan juga menjadi bagian dari milik kita. Maka ini informasi tambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para petugas liturgi hari ini yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi, kepada para lektor, pemazmur, misdinar, prodiakon, dan juga kor organis yang telah ikut memeriahkan perayaan ini, juga tata laksana, kor tadi dari lingkungan Santa Angela, juga tata laksana dari lingkungan Maria Goretti, juga tim dekorasi, baik itu dari seksi dekorasi dan juga dari lingkungan Santo Yakobus yang telah mempercantik altar kita dan juga ruangan kita ini. Terima kasih juga tim multimedia yang telah membantu kita dalam memperlancar perayaan ini. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan bagi hidup kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
Amin.